Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Nila merupakan salah satu jenis ikan yang ramai dikembangkan untuk berbagai keperluan dengan keuntungan yang sangat besar. Ikan ini juga termasuk ke dalam jenis ikan air tawar yang memiliki nilai jual dan konsumsi yang tinggi. Ikan nila memiliki banyak jenis, termasuk ikan nila ekor merah yang tidak banyak diketahui orang. Namun tahukah kalian kalau ternyata budidaya ikan nila ekor merah pun juga menguntungkan loh sahabat? Lalu benarkah itu? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah budidaya ikan nila ekor merah, janjikan keuntungan ratusan juta versi dari Suksespedia. Sebagai seorang pembudidaya ikan, tentu kamu membutuhkan banyak informasi mengenai jenis-jenis ikan nila serta cara membudidayakannya agar cepat panen dan menghasilkan ikan yang sehat. Mengingat bahwa nila memang banyak dimanfaatkan untuk bisnis budidaya karena memiliki keuntungan yang banyak. Untuk dapat memulai usaha ini, sahabat perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai beberapa hal yang berkaitan tentang ikan nila. Selain itu, ada banyak spesies atau jenis dari nila ini sendiri yang tersebar di perairan Indonesia dengan berbagai ciri khas yang berbeda. Umumnya, ikan ini memiliki ukuran tubuh yang sedikit memanjang, dan jika diperhatikan tubuhnya terlihat pipi dan ramping. Selain itu terdapat warna putih yang sedikit menghitam dan juga bercampur dengan warna yang agak kemerahan. Sebelumnya ikan ini awalnya berada di Sungai Nil, namun saat ini ikan nila sudah banyak tersebar di Indonesia dan terus berkembang. Usaha budidaya ikan nila dijamin menguntungkan. Lalu bagaimana sih dengan nila ekor merah sahabat? Yuk kita bahas bersama, namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Ikan nila ekor merah merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar di mana habitat aslinya berasal dari wilayah Afrika, tepatnya di Sungai Nil, dan sekarang berkembang telah menyebar di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Maka tak heran ada nila yang di-branding sebagai nila Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kendati nila memiliki banyak varietas sahabat yang dikembangkan dari masing-masing negara asalnya, namun nila ekor merah merupakan jenis yang paling banyak memiliki keunggulan ketimbang jenis nila hitam. Nila ekor merah merupakan jenis ikan yang tahan terhadap penyakit mematikan, mudah dikembangkan dan peminatnya cukup tinggi. Pangsa pasarnya pun luas, pasalnya belakangan ini tren permintaan konsumen nila lebih tinggi pada nila merah daripada nila hitam. Nila ekor merah memiliki daging tebal berwarna putih bersih, tidak berbau lumpur, memiliki rasa gurih, dan yang paling disukai konsumen ialah nila tak memiliki duri halus seperti ikan mas sehingga sangat mudah untuk dikonsumsi. Bentuk tubuh ikan nila ekor merah mampu tumbuh panjang hingga 30 cm dan ramping. Kepalanya seperti torpedo, sisik berukuran besar dengan warna merah keputihan dan corak bergaris hitam pada bagian punggungnya. Sirip tajam seperti duri berwarna kemerahan dan mata besar menonjol dengan bagian tepi berwarna putih. Kendati memiliki banyak varian keunggulan, nila merah antara satu dengan lainnya tak jauh berbeda. Budidaya nila ekor merah di Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Meski telah 15 tahun dibudidayakan masyarakat lokal, namun nila ekor merah tetap eksis menjadi ikan konsumsi dikarenakan terus bermunculan varian nila merah baru dengan berbagai keunggulan dari generasi sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Babuju Mandiri, membudidayakan ikan air tawar jenis nila ekor merah di Bima bisa terbilang sukses. Setelah tahun lalu gagal melakukan budidaya nila hitam atau nila biasa. Setelah dilakukan berbagai analisa, memang nila hitam sulit untuk dibudidayakan di kolam biasa atau kolam semen tanpa dilakukan rekayasa pola air keluar masuk. Budidaya nila ekor merah ini sahabat dengan sistem kolam terpal dan kolam semen. Alhasil perkembangannya cukup bagus dengan kondisi cuaca Bima bisa dikatakan cocok, kata Julhaidin CEO Babuju Mandiri. Penebaran 5.000 ekor bibit dengan hasil panen 6.500 kg dalam 4 kali panen. Lama proses budidaya dari pertama pendederan hingga masuk masa panen adalah 5-6 bulan.
Untuk 5.000 ekor menghasilkan 10 sak pakan. Jauh berbeda dengan jika budidaya lele yang bisa mencapai 25 sak pakan untuk jumlah yang sama. Soal harga nih, nila ekor merah terbilang mahal. Jika nila biasa untuk ukuran panen 5-6 ekor per kilogram dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp40.000. Sementara nila ekor merah berada di harga Rp50.000-Rp60.000 dengan jumlah yang sama. Jangan ditanya soal kebutuhan dagingnya, jauh lebih gurih dari ikan nila biasa. Mungkin hal itu yang membuatnya mahal. Untuk Januari ini, kolam budidaya babuju mandiri yang ada di Kelurahan Santi, Kota Bima memiliki 10.000 ekor bibit nila ekor merah di 8 kolam pendederan dari 13 kolam yang dimiliki. Dengan target panen bisa dilakukan penjualan pada bulan Ramadan akan datang. Dari analisa cash flow dan analisis SWOT budidaya ikan nila ekor merah di Bima, pembudidaya bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp20 juta per 5.000 ekor dalam kurun waktu 5-6 bulan. Bukankah sangat menguntungkan? Jika kita memiliki 12 kolam ukuran 4x4 meter saja, maka kemungkinan bisa tebar 15.000 ekor dengan keuntungan Rp120 juta per tahun atau dalam 2 kali tebar dalam setahun. Dirinya berharap bagi BUMDes atau kelompok usaha budidaya ikan air tawar di Bima, jenis nila ekor merah bolehlah dicoba. Segmentasi pasarnya cukup luas dan tersebar di wilayah Bima dan Dompu hingga Sumbawa. Nah, jika sahabat tertarik mencoba budidaya ikan nila ekor merah ini juga, maka ada beberapa langkah tepat yang bisa kalian lakukan. Mulai dari pemilihan benih yang baik, yaitu benih yang berkualitas dan sangat direkomendasikan untuk memilih nila jantan. Hal ini karena nila jantan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan dengan nila betina. Perhatikan juga kolam budidaya karena sangat berpengaruh ya dengan perkembangan ikan tersebut. Saat proses penebaran benih juga sebaiknya setiap meter persegi dibuat sebanyak 15 hingga 20 ekor nila dengan kedalaman 60 cm. Biasanya nila sudah siap panen ketika beratnya telah mencapai 300 atau 500 gram. Dalam hal ini akan memakan waktu sekitar 4 hingga 6 bulan. Ikan jenis ini sahabat memang mudah untuk dirawat dan juga dibudidayakan, mengingat bahwa nila memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat, sehingga dapat bertahan dalam kondisi apa saja. Namun kamu tetap harus memperhatikan kebersihan kolam serta hal lain agar hasilnya tetap baik. Kamu juga bisa membudidayakan ikan nila dengan melakukan perawatan yang mudah. Selain itu, usaha ini memiliki prospek yang cerah. Menurut Insinyur Suparmono, Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Sleman, nila merupakan ikan masa depan yang memiliki prospek yang sangat cerah. Pasalnya, sejak 5 tahun terakhir, tren pertumbuhan nila cukup signifikan dengan grafik peningkatan rata-rata 15% per tahunnya. Data Dinas Perikanan Kabupaten Sleman selama 2014 lalu mencatat dari 30.000 ton ikan yang diproduksi, 32% diantaranya adalah ikan nila ekor merah, mengikuti di bawahnya lele, gurame, bawal, dan beberapa ikan lain. Itu menunjukkan persentase nila mendapat porsi yang paling besar dikarenakan permintaan yang tinggi. Sahabat, peluang usaha budidaya ikan nila ekor merah ini memang cukup tinggi dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang terpenting sebelum memulai membudidayakannya, sahabat sudah tahu terlebih dahulu ya cara untuk budidaya ikan nila ini. Jangan sampai hanya asal-asalan mencoba budidaya. Pastikan kalian mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap budidaya yang kalian lakukan. Bagaimana? Masih ragu mencoba usaha ini sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.